Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Yap, setelah kemarin gua membahas tentang 9 grup Gen 4 K-pop yang berhasil diakui K-NES, tiba-tiba banyak yang DM gua, banyak fans dari grup-grup Gen 4 tersebut yang DM gua. Mereka curhat bahwa biasnya itu sering sekali diremehin oleh K-NES, sering sekali direndahin apalagi sama haters yang bilang bahwa biasnya terkenal cuman gara-gara punya senior yang populer, cuman gara-gara berasal dari agensi besar. Kalau nggak dari agensi besar atau senior yang nggak populer, nggak mungkin bakal sebesar ini. Nah, inilah yang akan gua bahas di video kali ini. Premis yang sangat menarik, bukan? Sebenarnya gua dulu udah pernah ngebahas tentang perbedaan idol yang debut dari agensi besar sama idol yang debut dari agensi kecil, kelebihan dan kekurangannya. Tapi di sini gua mau fokus ke grup-grup Gen 4 yang datang dari agensi besar atau yang punya senior yang sangat populer sehingga mereka dianggap gak sehebat seniornya. So, tonton video ini sampai habis, oke? Nah, mari gua mulai video kali ini dengan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan atau enak gak enaknya sebuah grup idol yang debut dari agensi besar. Agensi besar yang gua masuk di sini adalah SM, YG, JYP dan tentu saja Big Hit yang sudah sangat besar gara-gara BTS, oke? Kelebihan pertamanya tentunya adalah fasilitas atau sarana prasarananya. Yap, namanya debut dari agensi besar, tentunya fasilitas yang disediakan pasti jauh lebih baik daripada yang debut di agensi kecil. Domnya pasti lebih bagus, tempat latihannya pasti lebih bagus gitu. Terus alat-alat yang dipakai juga pasti lebih bagus gitu. Itu keuntungan atau kelebihan debut di agensi yang besar. Kelebihan keduanya adalah pelatihnya pasti yang benar-benar berkualitas. Namanya agensi besar, mereka punya uang yang bisa membayar tenaga-tenaga terbaik gitu untuk melatih para trainernya. Yang ketiga, pasti mereka udah punya sistem sendiri, sistem yang udah baku karena agensinya udah gede, udah settle, mereka punya sistem yang baku yang bisa bikin program trainernya itu bener-bener bagus dan berkualitas. Kelebihan selanjutnya adalah exposure. Nah, ini yang nggak bisa dibantah sama semua fans yang idolnya debut dari agensi besar. Sebelum debut, para idol yang debut dari agensi besar ini pasti udah punya fans atau punya orang-orang yang sudah menunggu mereka debut. Siapa? Biasanya adalah fans-fans dari grup-grup seniornya mereka gitu. Jadi kalau misalnya dia dari SM, biasanya fans-fans dari grup-grup sebelumnya, misalnya EXO, NCT, Red Velvet, tuh fans-fans dari grup-grup SM itu sudah menunggu lahirnya grup baru dari SM. Begitu juga dari YG, begitu juga dari JYP maupun dari Big Hit nih. Fansnya BTS pasti nunggu adanya BTS siapa gitu. Ada orang-orang yang akan seperti itu. Jadi mereka udah punya exposure bahkan sebelum mereka debut. Mereka udah punya fans, udah punya orang yang nunggu bahkan sebelum mereka debut. Nah, jadi itulah kelebihan atau enaknya idol yang debut dari agensi besar, guys. Dan sekarang gue mau jelasin kekurangan atau gak enaknya idol yang debut dari agensi besar. Kekurangan yang pertama tentunya saingan mereka untuk debut jauh lebih banyak daripada idol yang debut di agensi kecil. Yap, namanya agensi besar. Di agensi besar untuk audisi aja yang audisi mungkin jauh lebih banyak. Kalau di agensi kecil, misalnya agensi kecil buka audisi, paling yang daftar misalnya 70-100 orang misalnya. Agensi besar sekalinya buka audisi mungkin yang daftar bisa 50.000 orang. Kira-kira susahan mana, saingan sama 50.000 orang apa sama 100 orang gitu? Kemungkinan debut lo jadi lebih besar yang mana? Di agensi kecil apa di agensi besar? Ya tentu di agensi kecil. Ketika lu masuk agensi besar, saingan lu 50.000, kemungkinan lu untuk debut tuh sangat susah, sehingga saingannya jauh lebih berat. Namanya juga agensi besar, agensi yang udah settle, tentunya yang pengen masuk situ jauh lebih banyak. Jadi saingan pasti lebih berat. Jadi usaha lu untuk berlatih pasti jauh lebih gila karena pressure-nya jauh lebih gila ketika lu jadi trainer di agensi besar. Nah, sekarang kekurangan terakhir atau yang paling gak enak ketika idol debut dari agensi besar. Yap, mereka akan dibanding-bandingkan sama seniornya karena seniornya udah jadi standar orang-orang yang ngefans sama agensi itu. Beda, agensi kecil nggak punya beban itu. Ketika mereka debut, ya debut aja. Mereka nggak punya senior yang harus mereka balap, nggak punya senior yang harus jadi acuan mereka nih. Mereka debut ya debut aja. Ketika mereka berhasil, ya agensinya udah seneng. Cuman misalnya idol sebelum mereka debutnya segini nih. Popularitasnya, ketika si idol yang baru debut ini akhirnya berhasil segini, lebih dikit aja, agensinya pasti udah seneng gitu. Apalagi ketika agensi tersebut bener-bener belum punya grup idol, baru pertama kali mendebutkan grup idol. Idol yang debut dari grup atau dari agensi yang pertama kali mendebutkan idol tuh mereka nggak punya apa ya, nggak punya gap yang harus mereka kejar gitu. Jadi mereka ya flawless aja, ngelakuin aja yang terbaik sampai akhirnya berhasil gitu. Sedangkan grup idol yang debut dari agensi besar, mereka punya senior yang udah tinggi banget nih jejaknya, yang ketika
ketika debut mereka harus bisa sampai situ langsung, karena orang udah punya ekspektasi, udah punya harapan terhadap mereka-mereka yang debut dari agensi besar ini. Dan ini yang sekarang terjadi sama banyak sekali grup-grup Gen 4 yang debut di bawah agensi besar. Mereka sering sekali diremehkan, direndahin karena dianggap tidak sesukses atau sehebat seniornya, padahal mereka udah ngelakuin yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ingin gue bahas adalah gimana sih bang caranya idol-idol yang baru debut di bawah agensi besar tersebut supaya bisa punya nama yang setara atau bahkan ngelebihin senior-seniornya? Jawabannya cuma satu guys, mereka harus beda. Beda dalam hal apa? Beda dalam banyak hal daripada seniornya gitu. Kalau seniornya punya konsep A, dia nggak boleh pakai konsep A juga, karena ketika dia pakai konsep A, dia akan dibandingin terus nih, dan dia nggak akan jadi nama baru atau gak bakal dinotis sama orang karena dianggap sebagai grup senior kedua gitu. Mereka nggak pernah akan jadi punya nama sendiri gitu. Jadi mereka harus beda, konsepnya harus beda, gaya musiknya harus beda, pembawaan mereka harus berbeda gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri dan akhirnya nama mereka bisa naik dan setara sama idol-idol seniornya ini gitu. Nah, makanya grup-grup dari agensi besar kalau misalnya terasa sama seniornya, itu hampir gak mungkin mereka bisa naik gitu. Apalagi yang segender, misalnya boy group sama boy group nih, seniornya boy group yang mau debut ini boy group, gak boleh sama seniornya yang boy group. Kalau sama yang girl groupnya mungkin masih boleh gitu. Kunci utamanya adalah berbeda. Nah, sekarang gua akan ngebahas satu persatu grup-grup Gen 4 yang debut di bawah agensi besar. Pertama yang gua bahas adalah grup yang debut di agensi JYP Entertainment, yaitu ITZY dan juga Stray Kids. Yap, kita semua tahu kalau JYP Entertainment ini adalah salah satu agensi terbesar di Korea yang sudah eksis dari Gen 1 K-pop. Mereka sudah mendebutkan banyak sekali grup-grup besar dalam dunia K-pop seperti G.O.D, 2PM, Wonder Girls, 2AM, Miss A, dan lain-lain gitu guys. Dan grup-grup yang gue sebutkan tadi hampir semuanya sudah pernah menang Daesang gitu guys. Mereka semua bahkan populer bukan cuma di Korea tapi juga di internasional. Mereka benar-benar dicintai lah bahasanya di dunia K-pop. Dan tentunya itu jadi beban berat ketika Stray Kids dan ITZY ini debut. Banyak sekali yang berekspektasi bahwa mereka akan sehebat dan sebesar senior-seniornya ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah pencapaian ITZY dan Stray Kids ini sudah sehebat senior-seniornya di JYP? Gue pribadi, gue ngerasa gak punya kapasitas untuk menjawab hal tersebut. Tapi menurut gue, ITZY dan Stray Kids ini sudah keluar dari bayang-bayang seniornya. Kenapa? Karena konsep mereka sangat berbeda dari para seniornya. ITZY dan Stray Kids ini debut dengan konsep swag, konsep yang menurut gue gak pernah dipakai sama senior-senior mereka di JYP gitu, dan makanya mereka sekarang terasa sangat berbeda. Kalian bisa lihat lagu mereka, konsep MV mereka, pembawaan panggung mereka itu bener-bener berbeda sama grup-grup JYP sebelumnya gitu. Gue udah ngikutin grup-grup JYP ini dari generasi kedua, dari zaman Wonder Girls dan 2PM. Dan Wonder Girls dan 2PM tuh nggak kayak gini, Miss A nggak kayak gini, apalagi Twice nggak kayak gini. ITZY dan Twice tuh jauh berbeda warnanya gitu. Itu yang menurut gue bikin nama Stray Kids dan ITZY ini jadi pentolannya Gen 4 sekarang, atau jadi salah satu yang terbesar di Gen 4 sekarang. Kenapa? Karena mereka benar-benar punya warna sendiri, warna yang kuat, warna yang nggak bisa dibandingin oleh Kanets dengan seniornya gitu. Walaupun mungkin ITZY dan Stray Kids sendiri belum punya Daesang sekarang, tapi hal tersebut tidak membuat nama mereka jadi terasa jauh gapnya daripada seniornya gitu. Yang sulit memang adalah kalau sekarang untuk menandingi pencapaian dari senior terdekat mereka, yaitu Twice gitu. Kita semua tahu Twice sekarang itu adalah Nations Girl Group yang punya banyak sekali penghargaan, yang sangat dicintai sama masyarakat di Korea. Memang masih butuh waktu untuk mereka mengejar nama Twice gitu, tapi gua yakin pasti bakal bisa sih, amin. Nah, selanjutnya yang ingin gue bahas adalah grup Gen 4 yang didebutkan oleh agensi Big Hit Entertainment. Siapa lagi kalau bukan TXT? Yap, gue harus akui grup Gen 4 yang punya beban terbesar sekarang menurut gue adalah TXT ini. Karena mereka secara tidak langsung adalah junior kandungnya BTS. Kita semua tahu BTS adalah grup terbesar di K-pop sekarang. Bahkan BTS bisa dibilang sekarang adalah boyband terbesar di dunia gitu. Sesuatu yang tentunya akan sangat sulit dikejar sama TXT. Bisa nggak? Mungkin bisa di masa depan gitu. Tapi beban TXT ini jadi sangat besar. Dan itu yang banyak sekali terjadi atau kelihatan sekarang gitu. Banyak sekali yang
membanding-bandingkan TXT ini dengan BTS, bahkan menyebut TXT ini terkenal ya hanya karena BTS gitu. Mereka dapat popularitas karena mereka juniornya BTS. Kalau mereka bukan juniornya BTS, ya mereka nggak akan sehebat ini gitu. Dan mereka sering sekali diremehkan dari gaya bermusiknya, dari MV-nya, dari semua yang mereka lakukan gitu. Karena perbandingan orang langsung BTS gitu. Ibarat kata kalau grup-grup lain tuh seniornya ini mereka baru debut nih, seniornya di sini gitu. Kalau BTS kan ini TXT debut, BTS jauh di sini gitu. Jadi mereka berat banget nih beban yang mereka pikul sekarang gitu. Dan harus gua akui, gua rada sedih melihat ini gitu, karena ada juga bahkan yang komen di video gue sebelumnya gitu, jangan ini dong, jangan nyebut TXT adeknya BTS dong, karena seolah-olah kerja keras TXT itu kayak nggak dihargai gitu. Padahal gue nyebut TXT adanya BTS tanpa ada tendensi untuk merendahkan TXT, karena buat gue TXT ini keren. Sekarang tuh gue suka banget grup Gen 4 yang konsepnya gue suka banget itu adalah TXT sekarang. Nih gue mau jujur-jujuran aja nih di sini buat Moa dan fans TXT yang nonton ini nih, coba didengerin ya. Jujur gue waktu awal-awal Big Hit mengumumkan akan mendebutkan boy group baru, saat itu gue kaget waktu TXT mau debut ini, karena BTS adalah boy group gitu. Biasanya agensi itu akan main aman dengan mendebutkan girl group dulu supaya nggak dibandingin sama seniornya gitu. Tapi enggak, Big Hit ternyata langsung mendebutkan boy group lagi gitu. Dan waktu itu gue kayak penasaran, tapi gue sangat takut TXT ini akan dibandingkan sama BTS ketika itu. Dan ya gue nunggu, namanya juga adik kandungnya BTS. Gue suka BTS, gue nganggap BTS ini keren. Gue nunggu dong juniornya bakal kayak apa. Dan ketika TXT debut, gue harus mengakui nih guys, gue memang tidak terlalu suka sama TXT ketika mereka debut. Kenapa? Yang pertama konsepnya, karena gue mungkin laki-laki, ketika pertama kali ngeliat TXT ini debut gitu dengan apa lagu debutnya gue lupa, Crown gitu ya, dengan lagu-lagu awal mereka seperti Cat and Dog dan lain-lain, itu gue bener-bener kayak nontonnya kayak gue nggak bisa ngelihat cowok imut gitu, gue nggak bisa gitu, karena mungkin gue cowok gitu ya. Udah gue paksain menikmati pun tetap nggak bisa menikmati karena konsep mereka yang imut-imut itu tadi gitu. Sampai akhirnya di tahun 2021 ini TXT bener-bener mengubah konsep mereka jadi rock gitu. Menurut gue mereka tampil sekarang layaknya rockstar gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba gue ngeliat para member TXT ini jadi terlihat dewasa-dewasa dan keren gitu. Nah baru di 2021 inilah gue suka sama TXT. Jadi bisa dibilang gue adalah fans TXT baru nih, atau Moa baru gitu. Karena lagu yang I Know I Love You atau Love Song itu yang pertama kali mereka pakai konsep rock ini gitu. Dan gue langsung suka, kayak gue ngerasa kayak ini mereka nemu nih konsep mereka yang pas, konsep atau jalan mereka yang pas, yang benar-benar berbeda dari BTS. Jadinya warna mereka sama warna BTS tuh jadi jauh berbeda karena konsep terbaru ini. Gua ngeliat kan mereka tampil dengan hand mic kebanyakan, atau bahkan pakai ini standing mic gitu ya, pakai tiang gitu, dan mereka tampil bener-bener kayak rockstar gua ngerasanya, apalagi lagu terbaru mereka gitu. Dan gua langsung kayak ini grup yang gue cari-cari nih, yang berbeda lagi, konsep baru lagi dari K-pop. Gue nggak tahu grup K-pop sebelumnya pernah ada yang pakai konsep ini apa enggak ya. Setahu gue nggak ada, baru TXT lagi nih yang nyoba. Dan buat gue suka banget lagunya, enak banget. Pertama denger awalnya asing, tapi sekarang jadi suka banget gue. I'm a loser. Itu gue sering banget dengerin sekarang. Itu yang bikin gue jadi ngeh sama TXT. Dan sekarang gue bahkan nontonin beberapa acara atau variety show yang ada TXT-nya, termasuk yang kemarin waktu mereka di interview sama Jessie gitu. Gue lucu banget ngeliat mereka, ternyata anak TXT ini kepribadiannya sangat menarik. Ingat kan kejadian yang Jessie memperagakan semangka? Waduh, gue kagak bisa tahan ketawa guys nonton itu gitu. Jadi ya Moa walaupun memang pasti namanya kalau haters pasti kan mereka akan selalu membenci dan jahat gitu. Pasti akan selalu membanding-bandingkan TXT dengan BTS gitu. Nggak perlu didengerin menurut gua. Gue yakin TXT akan punya jalannya sendiri. Apakah akan sesukses BTS? Nggak ada yang tahu ke depannya bakal seperti apa gitu. Tapi gue yakin mereka akan jadi besar sebesar yang mereka bisa nanti gitu. Dengan konsep ini, gue suka banget sama konsep ini. Semakin mereka perkuat konsep ini, gue yakin akan semakin keren. Jadi gue doain TXT juga akan semakin besar. Amin. Nah, selanjutnya gue akan ngebahas grup Gen 4 yang debut di bawah SM Entertainment. Siapa lagi kalau bukan aespa.
Yap, sampai detik ini aespa masih jadi satu-satunya grup SM yang debut di Gen 4. Sebenarnya ada satu lagi yang para personilnya seumuran sama para member grup-grup Gen 4, yaitu NCT Dream. Tapi NCT Dream ini debutnya di Gen 3. Mereka debut di tahun 2016 atau 2017 gitu, gue lupa. Coba yang benernya ditulis di bawah ya para Dreamies yang nonton ini. Jadi Gen 4 di SM cuma satu nih sekarang aespa, dan tentunya aespa ini punya beban yang sangat besar karena mereka punya senior-senior yang super sukses, super populer. Senior mereka TVXQ, Super Junior, SNSD, SHINee, FX, EXO, Red Velvet. Coba NCT punya banyak subunit lagi. Kemarin NCT Dream bahkan berhasil jadi triple million seller kalau gua nggak salah. Albumnya terjual 3 juta kopi. Jadi aespa ini ketika debut kemarin punya beban yang sangat besar karena ekspektasi para SM stan tentunya pingin mereka sehebat para senior-seniornya gitu. Dan berhasilkah aespa membuktikannya? Menurut gua sekarang udah mulai berhasil walaupun baru awal-awal nih. Utamanya ketika Next Level kemarin mereka akhirnya berhasil menjadi grup Gen 4 pertama yang berhasil menjadi peringkat 1 di Melon gitu. Dan ini jadi pelopornya Gen 4 lah gue bilangnya gitu. Salah satu grup Gen 4 yang langsung diakui oleh Kanets maupun K-popers internasional gitu. Dan gue nggak kaget karena ini dari SM selalu berhasil mendebutkan grup yang jadi pembeda di eranya gitu. Dan sekarang aespa juga berhasil melakukan itu. Tapi apakah pencapaian aespa sekarang sudah diapresiasi? Enggak juga. Gue ngebahas aespa beberapa kali. Gue bahkan ngebahas aespa sempat di TikTok, dan banyak juga yang ngebanding-bandingin aespa dengan para seniornya gitu. Karena memang seniornya aespa ini hebat banget kan gitu. Makanya aespa diharapkan akan sehebat para seniornya. Dan gua dengar aespa akan segera merilis album bulan depan atau bulan Oktober gitu. Gua nggak tahu, coba ditulis di bawah yang tahu ya. Intinya gue berharap album aespa yang pertama ini akan jadi album yang super pecah gitu. Kalau bisa mereka mendapatkan desang di tahun keduanya ini. Kalau berhasil bakal keren banget pasti aespa. Dan terakhir adalah grup Gen 4 dari YG Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Treasure? Yap, sama seperti aespa, Treasure punya beban yang super berat karena senior mereka namanya super besar. Di Korea mereka punya Big Bang, 21, lalu ada Winner, iKON, dan juga Blackpink. Gak usah jauh-jauh ke Big Bang 21 yang di Gen 2, di Gen 3 dulu aja. Winner itu guys adalah sampai sekarang grup K-pop tercepat yang berhasil first win di acara musik. Koreksi kalau gua salah ya, kalau udah ada yang ngebalap prestasinya Winner itu gitu. Setahu gua Winner adalah grup tercepat yang berhasil first win di acara musik. iKON adalah Grand Slam Rookie of the Year di tahunnya. iKON itu menyapu bersih semua penghargaan Rookie of the Year di tahun 2015 ketika mereka debut. iKON juga berhasil perfect kill di tahun 2018 dan lagunya dicintai dari orang dewasa sampai anak-anak, yaitu lagu Love Scenario gitu. Dan Blackpink, ya siapa yang nggak tahu Blackpink, the biggest girl band in the world sekarang gitu. Semua orang tahu Blackpink dari orang tua sampai anak-anak. Di Indonesia aja anak-anak kecil tahu Blackpink gitu. Sebesar itu nama-nama senior Treasure gitu yang membuat bebannya Treasure jadi sangat berat sekarang. Nah, jadi gue pribadi kan teme ya, gue Treasure maker. Jadi gue cukup ngikutin perkembangan Treasure dan isu yang terjadi di kalangan fansnya Treasure. Dan Treasure ini sering banget diremehin guys. Sampai sekarang Treasure kan masih belum bisa first win di acara musik Korea, dan itu dipermasalahin mulu. Gue bingung sama haters Treasure ini. Emang kenapa sih harus first win gitu? Ya walaupun kita tahu seniornya ada Winner yang paling cepat first win, dan iKON juga Blackpink itu udah win di acara musik berkali-kali gitu, dan Treasure belum. Tapi kan itu bukan patokan sukses gitu. Tapi ya sekali lagi karena seniornya seperti itu, Treasure ini jadi punya beban. Kok dia belum first win juga padahal udah merilis lagu berkali-kali. Padahal itu nggak penting-penting amat buat gua. Dan kayak kemarin ketika Treasure Rookie of the Year-nya nggak Grand Slam gitu, juga ada yang nyinyir gitu, nggak kayak iKON nggak kayak Winner gitu. Dan popularitas mereka di Korea sekarang belum besar karena chartnya belum tinggi, nggak kayak Blackpink, nggak kayak iKON, nggak kayak Winner gitu. Itu yang kasian dari Treasure ini. Bisa nggak? Gue yakin bisa gitu. Tapi karena mereka memang baru awal-awal dan seniornya sekuat itu namanya, jadi beban mereka terlalu besar dan orang-orang jadi terlalu ngebandingin mereka sama senior-seniornya gitu. Dan untuk Teme, buat gua
tutup kuping deh dari yang kayak gitu-gitu, karena nggak perlu didengerin, karena orang memang punya jalannya masing-masing gitu. Treasure mungkin karena mereka debut di generasi yang baru, selera musik orang juga udah banyak yang berubah gitu. Jadi mereka punya tantangan yang lebih berbeda daripada senior-seniornya di Gen 3 gitu. Jadi nggak perlu terbebani banget untuk Teme gitu. Dan Treasure, semoga sih member Treasure nggak terbebani gitu, karena gua tahu member Treasure ini sering mantengin Teme di media sosial gitu. Gue yakin kalau Teme sering merasa terbebani, mereka juga pasti merasa terbebani dan sedih gitu. Padahal apa yang mereka capai sekarang itu udah besar banget gitu. Semua grup-grup sebelumnya yang gue bahas ya, pencapaian Stray Kids, ITZY, TXT, aespa dan juga Treasure ini udah besar banget. Kalau mereka datang dari agensi kecil dan pencapaiannya seperti mereka sekarang, pasti mereka udah dianggap grup yang keren banget. Sayangnya mereka debut di agensi besar yang punya senior-senior besar, sehingga pencapaian mereka sekarang malah dianggap kecil. Padahal itu adalah prestasi yang sangat besar, prestasi yang mungkin gak bisa dicapai. Lo bayangin, setiap tahun itu yang debut ratusan grup. Yang kedengeran berapa sih yang berhasil mencapai nama seperti mereka, yang punya fanbase besar di internasional berapa sih? Tapi ya itu, karena punya senior besar mereka jadi diremehin. Nah, makanya nih di sini gue mau ngasih pesan gue untuk fans-fans dari grup Gen 4. Fokus aja mendukung grup kalian, gak usah dengerin nyinyiran dari para haters, karena haters akan selalu nge-hate, memang namanya juga haters gitu. Kalau kalian malah fokus ke nyinyiran mereka, kalian gak fokus nanti mendukung idol kalian, padahal idol kalian masih butuh dukungan gitu. Gak usah terbebani sama prestasi senior gitu, karena semua orang rezekinya berbeda-beda. Siapa tahu nanti di tahun pertama, tahun kedua memang mungkin tidak terlalu besar nama idol kalian, tapi di tahun ketiga atau di tahun keempat jadi besar banget. Ada banyak grup yang seperti itu kok gitu, dan gue yakin dengan materi yang dipunya sama Stray Kids, ITZY, TXT, aespa dan juga Treasure ini adalah materi yang menurut gue sangat bagus, dan tinggal nunggu momentumnya aja sampai mereka jadi besar banget gitu. Nggak semua grup kok langsung terkenal di awal. Misal BTS deh, BTS sekarang yang besar banget, di awal BTS juga diremehin gitu. Jadi gue yakin grup-grup Gen 4 ini akan punya jalannya masing-masing. Dan sekali lagi, standarnya jangan pakai standar senior, capek sendiri nanti. Mari grup kalian jadi diri sendiri, yang punya standar sendiri, yang punya pencapaian sendiri, sehingga nggak perlu pusing dengerin apa kata haters tadi. Gue yakin pasti bisa. So, untuk para fans-fans Gen 4, semangat mendukung idol kalian. Gue yakin idol kalian akan menjadi besar ke depannya. Amin. Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.